Assalamualaikum semuanya sobat-sobat Projo dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di sekitar dan di sekeliling kita, serta salam kekal sehat. Kali ini kita akan membahas seorang pengacara yang sama-sama notabene tersandung menjadi tersangka. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita simak videonya. Halo dulur-dulur Brojo, kalian sehat? Langsung aja ya tanpa muter-muter. Publik lagi terkejut bukan main karena Denny Indrayana tiba-tiba nongol membela Roy Suryo dalam kasus hoaks ijazah Jokowi. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum. Bisa ya, seorang tersangka bisa menjadi pengacara tersangka dan teruntuk Mabes Polri segera usut tuntas Indrayana, karena kami sebagai masyarakat Indonesia sudah muak dengan kegaduhan ini semua. Kita simak lagi videonya. Dan mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tapi masalahnya begini, orang yang lagi ngomong soal kriminalisasi, soal keadilan, soal ketidakadilan hukum, ternyata status hukumnya sendiri masih nyangkut 10 tahun. Dan bukan satu kasus, 6. Iya, 6. Mulai dari payment gateway, 32 miliar yang mangkrak sejak 2015. Sampai perjalanan dinas ganda yang bahkan dibuka oleh stafnya sendiri. Ya, saudara, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana diperiksa Barreskrim Polri. Denny Indrayana diperiksa sebagai saksi dan terlapor dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek alat pembuatan paspor dalam sistem online di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 saat dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan Denny dilaporkan 2 kali ke Barreskrim Mabes Polri. Pada laporan pertama yaitu pada tanggal 10 Februari 2015 ia dilaporkan oleh Samsur Rizal, sedangkan pada laporan yang kedua ini bukan didapat Polri dari masyarakat melainkan berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 24 Februari 2015. Dan dalam laporan ini penyidik masih menyelidiki berapa nilai dugaan korupsi dari dana-dana yang dinilai ada pungutan dalam pembuatan paspor ini dan diduga senilai 32 miliar rupiah. Barreskrim Polri menyatakan telah menaikkan status perkara laporan dugaan ujaran kebencian dan berita bohong dengan terlapor Denny Indrayana ke tahap penyidikan. Laporan tersebut terkait dengan bocornya putusan MK soal sistem pemilu. Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengakui laporan masyarakat tersebut sudah tahap penyidikan dan masih berproses. Dengan peningkatan status tersebut, artinya penyidik telah menemukan dugaan unsur pidana di kasus yang menyeret mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Jadi wajar kalau publik ngomong, "Loh bentar, ini yang lagi teriak soal keadilan, masalahnya sendiri aja belum kelar kok." Makanya video ini kita bongkar tuntas, tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi. Karena kalau seseorang berani tampil di layar publik, bawa-bawa isu kriminalisasi, tapi rekam jejaknya sendiri masih penuh tanda tanya, ya jelas publik berhak nanya juga. Bagaimana bisa kita bayangkan ya, Denny Indrayana mengakui menjadi tim pengacaranya Roy Suryo. Coba bayangkan, Denny Indrayana, caleg, politisi dari Demokrat, yang merupakan tersangka buronan udah 10 tahun, ya, korupsi gateway, waktu jadi Wakil Menteri Hukum di Indonesia. Sekarang buronan, tapi mau jadi pembela Roy Suryo. Tersangka, buronan, mau jadi pembela tersangka. Gila ini. Ada satu pepatah lama yang sering dipakai di warung kopi.
Yang teriak paling keras biasanya yang paling takut ketahuan. Dan entah kebetulan atau pertanda zaman edan, pepatah itu tiba-tiba seperti dirajut khusus untuk satu sosok, Denny Indrayana. Ya, Denny Indrayana itu sendiri mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, aktivis hukum, profesor, pengacara, politisi, komentator tetap isu-isu gaduh nasional, dan menurut pemberitaan publik sejak 2015, tersangka dugaan korupsi payment gateway yang kasusnya entah kenapa menggantung 10 tahun tanpa kepastian. Teman-teman bagaimana? Kok ada ya pengacara yang tersandung menjadi tersangka dan membela tersangka? Tulis di kolom komentar. Dan salam akal sehat.